Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Senin siang. Dalam pertemuan keduanya membahas agenda politik dan pendekatan antara Golkar dengan Ganjar Pranowo. Apakah pertemuan Erlangga dan Ganjar sinyal tinggi Golkar bergabung dalam koalisi PDI Perjuangan? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada Ketua DPP Golkar Aceh Hasan, ada Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Bapak-Bapak, saya mau langsung saja. Sudah aman ya suaranya? Saya langsung ke Kang Aceh. Ya, saya langsung ke Kang Aceh. Kang Aceh, pasca pertemuan Erlangga dan Ganjar Pranowo, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto memberi sinyal tinggi terkait dukungan kepada Ganjar di Pilpres 2024. Apakah ini berarti sinyal Golkar merapat ke PDI Perjuangan semakin dekat, Kang Aceh? Ya, pertama yang harus saya sampaikan bahwa Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar diberikan mandat oleh Rapat Kerja Nasional pada 1 bulan yang lalu untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai kekuatan politik, termasuk diantaranya para ketua umum partai, kemudian para bakal calon presiden, dan berbagai pihak yang memiliki kekuatan untuk maju di dalam Pilpres 2024. Nah, tentu dalam konteks yang kedua, pertemuan antara Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian, karena pertemuannya adalah di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, maka ya pertemuannya tentu bicara soal apa yang menjadi tema pertemuan itu, soal proyek strategis nasional. Nah, Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Infrastruktur, beliau ya rapat tentu bukan hanya dengan Pak Ganjar. Secara kebetulan Pak Ganjar memang juga diundang di kantor Menko Perekonomian bersama dengan beberapa kementerian yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Nah, soal politik tentu sebagai kedua-duanya, sebagai Pak Erlangga Ketua Umum, kemudian Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan dan juga telah ditetapkan sebagai baca pres, tentu sedikit-sedikitlah menyinggung soal politik praktis gitu ya. Hanya tentu soal formalnya kami juga pasti akan menghormati mekanisme yang ada pada PDI Perjuangan, bahwa semua pasti harus sesuai dengan restu dari Ibu Ketua Umum pada PDI Perjuangan begitu. Kang Aceh, artinya memang sinyal-sinyal kedekatan itu sudah mulai tampak ya, bahwa Golkar saat ini sedang melakukan pendekatan ke PDI Perjuangan. Karena kan ini dua momen, pada saat puncak peringatan bulan Bung Karno, Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar juga hadir pada saat itu, dan yang sekarang ada pertemuan meskipun membahas proyek strategis nasional, tapi kan juga bicara politik. Iya, kami kan sebetulnya dengan PDI Perjuangan sama sekali tidak memiliki barrier apapun. Ya, kami selama ini sudah hampir 2 periode mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Jokowi, dan kami bisa bekerja sama di parlemen dengan sangat baik gitu ya. Dan tentu potensi kerjasama yang sudah dilakukan cukup lama ini ya kemudian ya bisa dilakukan oleh kita dengan cara, tentu kita bicara soal bagaimana meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi dengan berbagai macam, terutama soal infrastruktur. Nah, soal politiknya tentu nanti ada pada masanya kita harus bicara dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Baik. Pak Nusirwan, Erlangga Hartarto sempat hadir ya di acara puncak peringatan bulan Bung Karno di GBK, lalu kemarin bertemu dengan Ganjar. Meskipun tadi Kang Aceh masih malu-malu kayaknya bilang, tapi apakah PDI Perjuangan berharap bahwa Golkar segera bergabung ke koalisi pendukungnya Ganjar? Masa nggak berharap dapat tambahan
Partai besar loh, Pak Nusirwan. Ya, ya dari proses yang telah berlangsung beberapa kegiatan terakhir ini, sebetulnya juga tidak salah apabila itu menjadi sebuah jalan menuju sebuah komunikasi politik yang lebih baik, lebih konkret, dan apakah itu seperti kehadiran di acara Bulan Bung Karno, kemudian juga kegiatan-kegiatan sebelumnya yang cukup intens, bisa terbaca, bisa terrecord, dan ini semua dengan niat apapun, sekali lagi dengan kegiatan dan niat apapun, kami tentu sangat gembira. Kami sangat senang. Bagi PDI Perjuangan, Golkar bukan rekan kemarin sore ya, ini sudah berlangsung lama dan sesama rekan di seluruh tingkatan tentunya demikian pula. Jadi tinjauannya tentu kalau partai politik tidak hanya pada tingkatan nasional saja, tapi juga sampai ke tingkat daerah. Dan itu sangat dipahami kalau misalnya pada akhirnya bisa bergabung, bisa bersama-sama. Oke, jadi PDI Perjuangan berharap Golkar bisa bergabung ya? Begitu Pak Nusirwan? Iya demikian. Jadi dan tentu juga kehadiran atau undangan di dalam acara besar itu kan tidak semudah, daftar yang akan diundang pun juga tentu atas pertimbangan-pertimbangan. Maka kehadiran tersebut sebetulnya memberikan jawaban atas kedekatan hubungan, atas kedekatan komunikasi, demikian. Baik. Jadi itu sangat kita apresiasi apabila hal tersebut bisa terwujud gitu. Iya, jadi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi kalau bisa terwujud Golkar bergabung ke koalisi Mas Ganjar, begitu kan Pak Nusirwan? Tentu, ya. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat manuver Golkar yang belakangan lebih condong ataupun merapat ke kubunya Ganjar dan PDIP ketimbang ke Pak Prabowo? Apakah manuver Golkar ini menurut Anda sedikit banyak dipengaruhi arahan dari Presiden Jokowi? Ya, kalau mau jujur sebenarnya sudah lama desakan dari internal Golkar itu supaya Golkar itu sudah mulai melakukan manuver politik terutama tentang menjajaki soal bagaimana membangun koalisi politik dengan partai-partai yang lain ya. Nah, setelah poros-poros politik yang sudah mulai terbentuk, ada PDIP, ada Gerindra, dan ada poros perubahan, tentu Golkar tidak mau ketinggalan momentum. Dalam konteks itulah kemudian Pak Erlangga Hartarto sepertinya mencoba untuk mengorkestrasi bagaimana kepentingan Golkar untuk disondingkan dan dikomunikasikan kepada publik, kepada partai-partai yang sudah membentuk koalisi politik ya, Rifana. Ini tentu tidak terlepas karena waktu untuk mendaftarkan ke KPU kan tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu tentu Golkar ini kan tidak mungkin berdiam diri. Pastinya ada satu intensitas komunikasi yang kemudian akan disorongkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya secara prinsip kalau melihat kecenderungan rata-rata, Golkar itu akan berkoalisi dengan siapapun. Berkoalisi dengan PDIP, berkoalisi dengan Gerindra, kecuali dengan poros perubahan yang rasa-rasanya iman politiknya agak berbeda. Dengan satu catatan, menerima Pak Erlangga Hartarto sebagai partner untuk bisa maju. Nah, itu bagi saya adalah kata kuncinya. Kenapa sampai hari ini misalnya Golkar tidak kunjung berkongsi dengan partai politik manapun? Karena klausul soal Erlangga untuk bisa maju itu adalah pintu utama untuk berkoalisi dengan Golkar. Kalau PDIP, Megawati Soekarno Putri menerima Erlangga Hartarto misalnya untuk bisa berduet dengan Ganjar Pranowo, bukan tidak mungkin Golkar akan segera mengumumkan keputusan politiknya bergabung dengan PDIP dan bergabung dengan Ganjar misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya Golkar ini mencoba untuk menyondingkan proposal politiknya, terutama untuk Pak Erlangga Hartarto sebagai orang yang kemudian juga bisa maju di Pilpres 2024, Rifana. Ini yang saya Mas kira Adi. makamnya. Oke Mas Adi, Anda belum jawab ya. Menurut Anda ini ada pengaruh arahan dari Presiden Jokowi nggak ketika Golkar lebih condong merapat ke koalisinya Ganjar dan PDIP ketimbang Prabowo? Ya, kalau kita dengar warung kopi begitu. Obrolan-obrolan wartawan begitu. Wartawan kan kupingnya ada di mana-mana, pendengarannya juga sangat lekat dimanapun gitu. Tapi bagi saya dalam banyak hal Golkar ini kan punya independensi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dalam banyak hal memang
tanpa disuruh, tanpa diminta sekalipun, orkestrasi supaya Golkar untuk segera membentuk momentum politik itu cukup luar biasa. Belakangan ini kan banyak desakan-desakan di elit-elit Golkar, ya, di kader-kader Golkar, supaya Golkar itu memutuskan sikap politiknya. Apakah berfungsi dengan poros yang sudah ada, ataukah tetap membentuk poros politik sendiri? Tinggal meyakinkan Partai Amanat Nasional, karena itu sudah menggenapi ambang batas Presiden Baik. 20%. Oke, Mas Adi nggak yakin nih dapat arahan nggak nih dari Presiden. Nanti saya mau tanya ke Kang Aceh supaya lebih yakin. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau langsung ke Kang Aceh. Kang Aceh, apakah memang manuver Golkar yang belakangan ini condong lebih mendekat ke PDI Perjuangan dan juga Ganjar memang atas arahan ataupun diskusi dengan Presiden Jokowi? Kan Golkar ini kan kekaryaan ya, selalu dekat dengan kekuasaan. Masa nggak minta pendapatnya Pak Jokowi dan dapat arahan supaya kemana gitu? Ya begini, sebagai partai yang telah makan asam garam dalam politik ya, situasi seperti begini memang kita memerlukan sebuah pendekatan dan cara pandang yang lebih jernih gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa approval rating dari Presiden Jokowi yang begitu sangat tinggi sekarang ini tentu harus menjadi pertimbangan kita. Nah, dalam kaitan itu maka upaya kita untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak, termasuk sekarang yang sangat intens dengan PDI Perjuangan, ya, tentu harus dipahami dalam rangka ya tentu ini merupakan menyamakan persepsi, menyamakan isu, menyamakan frekuensi gitu ya. Jika nanti kemungkinan kita bisa bersama-sama di dalam satu perahu. Oke. Dan itu saya kira sesuatu yang tidak menutup kemungkinan ya. Dan saya kira ya tentu Presiden Jokowi juga memiliki pertimbangan sendiri untuk bisa memastikan bagaimana arah dari Pilpres ini supaya betul-betul dapat. Jadi ada arahan nggak Kang Aceh dari Presiden Ya, ini ke Ketua Umum Anda? Ataupun diskusi, masa nggak Ya. ada diskusi sama sekali? Ya kalau diskusi tentu sebagai pembantu Presiden, Oke. ya beliau ya sering berdiskusi dong sama. Oke, diskusinya arahnya kemana? Memang diminta untuk merapat ke PDI Perjuangan dan Ganjar yang kita dengar begitu Kang Aceh? Ya sekarang soal seperti begitu kan harusnya bisa dipahami oleh publik sebagai bagian dari bagaimana kita menjadi bagian dari pemerintahan ini gitu. Tetapi tentu ini semua juga oleh Pak Erlangga yang diberikan mandat oleh partai untuk melakukan komunikasi. Oke. Ya kami akan Baik. bahas bersama juga di internal partai gitu. Baik. Tapi pada titik ini Golkar tetap menawarkan Pak Erlangga Hartarto ya sebagai cawapres ya, baik ke Ganjar ataupun ke Pak Prabowo, terutama dengan Ganjar nih, bagaimana? Ya. Tetap ditawarkan? Ya kita gini, Pak Erlangga itu sebagai aset bangsa gitu ya, tentu dengan pengalaman yang dimiliki oleh beliau akan saling melengkapi dengan berbagai kekuatan politik yang ada gitu. Apalagi ya kita bersama Jadi tetap dengan ditawarkan PDI sebagai Perjuangan. cawapres nih Kang Aceh? Iya dong, masa Oke. kader terbaik kita tidak berada dalam Baik. pemerintah. Baik, Gitu. saya mau ke PDI Perjuangan. Pak Nusirwan, bagaimana kemudian PDI Perjuangan merespon proposal Golkar yang memang kalau misalnya ingin Golkar bergabung ke koalisi manapun, baik ke koalisinya Mas Ganjar ataupun koalisinya Pak Prabowo, maka syaratnya adalah Pak Erlangga sebagai cawapres, itu bisa dipenuhi nggak? Kalau soal syarat kan tentu tidak dibahas di forum ini. Syaratnya nanti ngomong-ngomongnya pada dinamika yang
terjadi Tapi di kan itu antara tadi udah pertemuan. disampaikan oleh Kang Aceh. Menurut PDI Perjuangan itu akan dipertimbangkan nggak? Kalau memang tidak dipenuhi, dipertimbangkan nggak? Ya tentu kalau soal pertimbangan tentu pertimbangan yang utama, tidak usah khawatir. Oke. Jadi kalau perkara kita bersama dengan Golkar itu sama dengan PDI Perjuangan dengan P3 itu chemistry-nya sudah cukup lama kita itu paham gitu ya. Jadi kalau soal nanti perkembangan dinamikanya akan bentuknya seperti apa, ya tunggulah Pak, sabar, nggak Oke. usah didesak-desak, nanti pada saatnya akan terjawab sendiri. Pak Nusirwan. Tapi yang penting bahwa saya bersama dengan Pak Aceh itu gembira, senang gitu aja, nyaman. Kalau berpolitik itu kalau nyaman kan enak. Oke. Ya. Udah keras. Jadi PDI Perjuangan menyamakan Golkar dengan P3 ya. Yang ini gimana perolehan kursinya jauh sekali. Jadi kalau P3 tidak Bukan. memaksa untuk mengajukan Bukan, kadernya sebagai Nana, cawapres, Nana, mungkin itu bukan. nggak jadi masalah. Tapi ini ketua umum, partai yang perolehan suaranya nomor 2 loh. Disamakan dengan P3. Ya, boleh nggak saya ngomong? Oke, silakan. Nah, yang dimaksudkan dengan sama itu adalah rekan seiring sejalan lama begitu. Itu soal besar kecilnya saya tidak mengatakan yang satu besar atau yang satu kecil, itu tidak demikian. Oke. Itu tidak usah dijawab, itu semua sudah paham. Ya. Yang saya mengatakan bahwa secara kepartaian, secara institusional kita itu sudah bersama-sama cukup lama. Dannya 3 kali nih. Ini sudah berkali-kali bersama-sama di koalisi. Jadi tidak usah mempertanyakan bagaimana apakah itu cocok atau tidak cocok. Kalau nggak cocok sudah dulu nggak bersama-sama begitu. Oke, Pak Nusirwan, PDI Perjuangan membidik kader Golkar lain nggak sebagai pendampingnya Ganjar? Atau yang nanti dipertimbangkan hanya Pak Erlangga? Ulang? PDI Perjuangan membidik kader Golkar yang lain nggak sebagai pendampingnya Mas Ganjar? Kami dengar ada nama lain seperti Pak Ridwan Kamil yang dipertimbangkan. Ya itu nanti seperti jawaban saya yang beberapa sebelum ini saya katakan bahwa tentu masa menyampaikan berkaitan dengan pasangan pemimpin nasional bincang-bincangnya seperti ini, tidak demikian. Jadi itu semua pemikirannya tentu harus dengan lebih luas, lebih dengan pertimbangan yang matang dan sebagainya. Enggak lah. Jadi tentu juga bahwa itu dipahami pula oleh rekan partai yang lain yang akan bersama dengan PDI Perjuangan. Bukan tidak paham gitu. Ya, ini masih mungkin malu. Yang tidak paham nanya. Oke, masih malu-malu semua nih dari Golkar dan juga PDI Perjuangan. Mungkin negosiasi ataupun syaratnya belum selesai nih untuk dibicarakan. Mas Adi terakhir ya, apakah sulit kemudian bagi Ganjar dan PDI Perjuangan menerima syarat yang diajukan oleh Golkar? Jadi syaratnya mungkin yang paling utama adalah posisi cawapres. Ini bagaimana? Ya kalau kalkulasinya rasional, menguntungkan dan bisa mengunci kemenangan, ya saya kira akan diterima proposal itu. Kan inti dari koalisi yang utama itu menang dulu Rifana, baru bicara tentang konsesi yang lain, baru bicara tentang ideologi, baru bicara tentang visi misi dan program kerja. Saya kira Golkar termasuk PDIP juga itu akan mementingkan siapapun politiknya yang bisa memastikan pertarungan politik. Karena itulah ketika ada Golkar ketemu dengan Ganjar dikaitkan dengan kemungkinan koalisi, ini bagi saya cukup serius ya. Apakah ini ada kaitannya dengan perintah Jokowi? Kan kita sering dengar dulu bahwa semua partai politik yang tergabung dalam KIB itu satu tarikan politiknya sama dengan Jokowi. Segala hal yang terkait dengan keputusan politiknya pasti dikemudikan dengan Jokowi. Apalagi ditambah obrolan info A1,5 misalnya. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Golkar tentu atas seizin dan komunikasi dengan Pak Presiden. Jadi konteks inilah yang kemudian semakin menempelkan keyakinan bahwa kuning dan merah sama-sama merasa yakin dan merasa sama-sama nyaman. Kan itu kode keras. Soal syarat cawapres itu atau bisa bergabung dengan cek kosong. Jadi Golkar bergabung aja dengan cek kosong gitu. Nggak dapat apa-apa tapi asal bergabung aja. Mungkin nggak Golkar mau menerima itu juga? Mas Adi? Ya, Rifana. Ya, mungkin. Kalau bagi saya nggak mungkin Golkar hanya memberikan cek kosong bagi siapapun yang diajak berkoalisi.
pastinya ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi. Itu yang utama itu adalah soal komposisi cawapres ya. Karena hasil Munas Golkar tetap menginginkan Pak Erlangga yang harus maju di Baik. 2024. Persoalan nanti ada dinamika, persoalan nanti ada perubahan, itu lain hal. Ya. Tapi setidaknya Golkar tidak mau kehilangan momentum politik di 2024 hanya sebatas penyokong, hanya Baik. sebatas follower, tapi punya jagoan di internal mereka sendiri. Oke. Kita tunggu nanti bagaimana titik temunya persyaratan yang diajukan oleh Golkar mungkin untuk bisa bergabung ke koalisi Mas Ganjar, dan bagaimana PDI Perjuangan menerima ataupun menegosiasikan soal persyaratan ini, karena ini kan dua-duanya adalah partai besar yang sudah lama, jadi nggak mungkin ini bergabung dengan cek kosong begitu saja, pasti ada persyaratannya yang mungkin sedang dinegosiasikan. Kita tunggu bersama nanti bagaimana akhirnya, apakah Golkar betul-betul akan merapat mendukung Ganjar Pranowo dan koalisi PDI Perjuangan, atau justru sebaliknya merapat ke gerbongnya Prabowo Subianto. Waktu yang akan menjawab. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, Ketua DPP Golkar Aceh Hasan, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono. Sehat selalu Bapak-Bapak.